10 miliar dolar. Charlie terkejut. Matanya terbelalak, mulutnya terbuka lebar. Dia tahu bahwa kakeknya memang kaya raya. Tapi dulu, dia masih sangat kecil untuk mengerti arti uang. Dia hanya tahu bahwa keluarga Wade adalah salah satu keluarga yang paling kaya di Edgecliff, dan bahkan di negara ini. Tetapi dia tidak yakin seberapa besar kekayaannya. Sekarang, akhirnya dia mengerti. Jika 10 miliar dolar dianggap uang saku, berarti seluruh kekayaannya yang dimiliki oleh keluarga Wade lebih dari 1 triliun. Sebenarnya pada saat ini dia merasa sedikit tersentuh dan bimbang. Bagaimanapun juga ketika dia teringat tentang orang tuanya yang telah meninggal dan kakeknya yang menjadi penyebab dari kematian orang tuanya, dia tahu bahwa dia tidak akan mudah untuk memaafkannya. Turut merasakan frustasi, Charlie Stephen segera berbicara. Tuan muda, Tuan adalah salah satu anggota keluarga Wade. Maka uang itu adalah milik Anda. Lagi pula sebenarnya uang itu juga milik ayah Anda. Tuan besar bilang, jika Anda pulang, beliau akan mewariskan bisnis keluarga yang nilainya 1 triliun dolar. Jika Anda menolak untuk pulang, gunakan uang ini untuk kebutuhan hidup Anda. Oh iya, kabar lainnya perusahaan Auros Hill yang terbesar dan sangat menguntungkan, Evergrande Group dengan nilai pasar ratusan miliar dolar baru saja diakuisisi sepenuhnya oleh keluarga Wade kemarin. Dan semua ekuitasnya atas nama Anda. Tuan muda bisa mengklaim hak Anda mulai besok. Charlie mendengar itu dalam kebingungan. Ia sungguh tidak percaya. Bukankah itu nilai yang sangat besar untuk sebuah investasi? Atas nama dirinya dari keluarga Wade. Kartu hitam premium dengan limit kredit 10 miliar dolar, Evergrande Group dengan total kekayaan 100 juta triliun dolar. Meskipun Auros Hills adalah tempat para orang terpandang, tetapi hanya satu orang yang paling terkenal, yaitu Evergrande Group. Mereka adalah jawara industri bisnis Auros Hill. Setiap keluarga terpandang dan berpengaruh harus tunduk kepada Evergrande Group. Termasuk keluarga yang telah menghinanya hari ini, keluarga Wilson, keluarga White, dan bahkan keluarga Jones yang masih saja berusaha untuk mendapatkan istrinya. Mereka semua tidak berharga di hadapan Evergrande Group. Dan sekarang perusahaan yang luar biasa ini menjadi miliknya. Stephen menyerahkan kartu namanya dan berkata, Tuan muda, mungkin Anda membutuhkan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir. Jadi, saya akan pergi. Ini adalah kartu nama saya dan nomor saya ada di situ. Jika Tuan muda membutuhkan sesuatu, silakan hubungi saya. Pada saat itu, Stephen berbalik dan pergi. Charlie masih kebingungan. Setelah Stephen pergi, dia tidak tahu apakah dia harus menerima kompensasi dari keluarga Wade. Namun, dia ingat masa-masa sulitnya dari kesengsaraan serta penghinaan yang dia alami ketika dia menikah dengan Claire. Ini adalah kompensasi yang diberikan oleh keluarga Wade atas penderitaannya, jadi kenapa dia menolaknya? Selain itu, Nyonya Lewis saat ini sangat membutuhkan 2 juta dolar untuk perawatan. Dia mengertakkan giginya saat dia menggenggamkan kartu itu dengan erat. Kemudian kembali ke kasir. Hai, aku ingin melunasi tagihannya. Kartu digesek, pin ditekan, dan transaksi berhasil. 2 juta dolar telah terkredit ke rekening rumah sakit begitu saja. Claire masih merasa melayang di awan. Dia baru saja menjadi miliuner hanya dalam waktu sekejap. Dia baru pulang dari keadaan linglung. Pada saat itu rumah dipenuhi dengan kemarahan. Claire dan orang tuanya tidak tinggal di villa keluarga Wilson. Tapi mereka tinggal di rumah yang sederhana sejak Claire, Charlie menikah dan keluarga Wilson meninggal. Mereka diusir dari villa. Ibu mertuanya bertindak dengan sangat cemas. Charlie White, pecundang itu, dia sungguh memalukan. Jika kamu tidak bercerai dengannya sekarang, nenekmu mungkin akan mengeluarkanmu dari Wilson Group. Claire berkata dengan tenang, jika nenek melakukannya, maka aku akan cari pekerjaan lain. Kamu, ibunya berkata dengan sangat marah. Lagi pula, apa bagusnya pecundang itu? Kenapa kamu tidak bisa menceraikan darinya dan menikah dengan Wendell? Jika kamu menikah dengan Wendell Jones, keluarga kita akan menjadi keluarga terhormat. Ayahnya menambahkan, ibumu benar. Jika kamu menikah dengan Wendell, keluarga kita akan menjadi kesayangan di keluarga. Nenekmu akan menyayangimu dan memanjakanmu setiap hari.
Claire berkata, "Hentikan, aku tidak ingin bercerai dengan Charlie." Kedua orang tuanya masih terus membujuk Claire sampai Charlie membuka pintu dan masuk. Mertuanya memandang jijik ketika melihatnya. Ibu mertuanya mendengus jijik. "Aku pikir kamu sudah lupa jalan pulang, pecundang." Charlie mendesah pelan dalam hati. Ibu mertuanya selalu meremehkannya. Tetapi ada yang akan ibu mertuanya lakukan jika dia tahu bahwa dirinya sekarang menjadi milik Emigran Group dan memiliki uang sebesar 10 miliar dolar. Namun saat ini belum waktunya dia mengungkapkan jati dirinya. Dia telah lama meninggalkan keluarga Wade. Siapa yang tahu apa yang dikerjakan oleh keluarga Wade sekarang? Bagaimana jika dia menjadi sasaran keluarga? Jika dia mengungkapkan jati dirinya, merahasiakannya adalah pilihan terbaik. Oleh karena itu, dia memendukkan kepala dan berkata dengan rendah hati, "Ibu, maafkan aku untuk semua masalah yang telah aku perbuat hari ini." Ibu mertuanya berteriak, "Masalah? Ini lebih dari masalah. Kamu telah mempermalukan keluarga kami. Tidak bisakah kamu sedikit sopan dan keluar dari rumah kami?" Claire buru-buru menyela, "Ibu, bagaimana ibu bisa mengatakan itu? Charlie adalah menantu ibu. Persetan." Ibunya berteriak, "Aku tidak punya menantu pecundang seperti itu. Lebih baik jika dia pergi sejauh mungkin." Claire menyenggol Charlie dan berkata, "Cepat pergi ke kamar." Charlie mengangguk penuh rasa terima kasih dan berlari ke kamar. Mereka telah menikah selama 3 tahun, tetapi mereka tidak pernah melakukan hubungan suami istri, tidak pernah sama sekali. Claire tidur di ranjang sementara dia tidur di lantai. Malam ini Charlie merasa sulit untuk tidur. Apa yang terjadi ini benar-benar mengejutkan dan merasakan bahwa dia belum pernah mencernanya. Sebelum keranjang, Charlie berkata, "Bagaimana keadaan Nyonya Lewis? Aku punya uang sekitar 100.000 dolar, kamu bisa menggunakannya besok." Charlie berkata, "Tidak apa-apa, seseorang telah melunasi tagihannya dan memindahkan ke Ashliff untuk mendapatkan perawatan." "Benarkah?" Charlie berseru dengan takjub. "Wow, jadi Nyonya Lewis akan baik-baik saja sekarang?" "Ya," Charlie berkata, "Nyonya Lewis yang telah melakukan kebaikan sepanjang hidupnya dan menolong banyak sekali orang, sekarang seseorang membalas budi kepadanya." Senang mendengar itu. Claire mengangguk sambil tersenyum. "Kamu bisa tenang sekarang." "Ya." "Aku ingin tidur sekarang. Belakangan ini banyak hal yang aku kerjakan di perusahaan. Aku merasa lelah." "Apa yang terjadi di perusahaan?" "Perusahaan sedang tidak bagus. Nenek ingin melakukan kerjasama dengan Emigran, tetapi Wilson Group terlalu lemah. Mereka tidak memandang kami." "Oh, bukannya sebelumnya sudah ada kerjasama antara Wilson Group dengan Emigran?" Claire tertawa dengan sarkas. "Tentu saja tidak. Mengapa kami ini? Siapa di mata Emigran? Aku berani bertaruh kami ini dianggap seperti butiran debu oleh mereka. Bahkan keluarga Gerald, tunangannya Wendy, tidak apa-apa dibanding dengan bisnis Emigran. Itu juga sebabnya mengapa nenek sangat ingin mereka segera menikah, sehingga keluarga Wade bisa membantu keluarga kita membangun koneksi dengan Emigran." Charlie mengangguk mengerti. Keluarga Wilson telah menggunakan berbagai cara untuk bekerjasama dengan Emigran Group. Akan tetapi, Nyonya Wilson tidak akan pernah menyangka bahwa Charlie adalah sekarang pemilik Emigran Group. Memikirkan itu, Charlie memutuskan untuk mengambil alih Emigran Group dan membantu Claire dalam bisnisnya. Keluarga Wilson memperlakukan Claire dengan buruk dan mereka sering menindasnya. Sebagai suaminya, dia memiliki tanggung jawab untuk membantu istrinya untuk meningkatkan status di keluarganya. Dia berkata dalam hati dengan sungguh-sungguh, "Claire, suamimu sekarang berbeda. Aku tidak akan biarkan siapapun meremehkanmu lagi. Aku akan membuatmu, seluruh keluarga Wilson, bersujud kepadamu." Pagi berikutnya, setelah menyiapkan sarapan, Charlie menaiki motor skuternya menuju kantor Emigran Group. Motor skuternya diparkir di tempat parkir Emigran. Setelah dia mengunci motor skuternya, sebuah mobil Bentley hitam perlahan parkir di seberang tempat dia parkir. Secara tidak sengaja dia melihat pasangan muda yang turun dari mobil itu. Laki-lakinya memakai setelan bermerek, terlihat tampan dan pintar. Sementara pasangan wanitanya bergaya flamboyan. Walaupun terlihat agak mencolok, tapi bisa dibilang cantik. Ternyata wanita muda itu adalah Wendy Wilson, sepupu Claire dan tunangannya Gerald White. Charlie tidak tahu kenapa mereka ada di sini, tapi dia tahu cara terbaik menghindar dari masalah adalah menjauh dari mereka. Namun semakin dia ingin bersembunyi, semakin besar peluang mereka untuk melihat Charlie. Wendy melihat Charlie dari sudut matanya. Dia berteriak dengan kencang, "Hey Charlie!" Wendy memanggil namanya dengan ramah.
Tapi Charlie merasa merinding di sekujur punggungnya. Semata karena kesopanan, dia hanya berdiri di tempat sambil menunggu bahwa mereka mendekatinya. Dia tersenyum dan berkata, "Wendy, hai, kenapa kamu di sini?" Wendy tertawa. "Oh, Gerald di sini untuk bertemu dengan Doris Young, wakil direktur dari M Grand Group. Aku kesini untuk menemaninya." Kemudian dia berbalik dan menatap Gerald dengan penuh sayang dan berkata, "Keluarga White masih banyak proyek dengan M Grand Group. Proyek itu tidak hanya membantu keluarga White, tapi juga keluarga Wilson di masa depan." Charlie tahu kalau keluarga White adalah salah satu rekan bisnis dari M Grand Group. Lagi pula dia baru saja mengambil alih perusahaan dan tidak memiliki banyak waktu untuk mengetahui secara rinci. Dia tidak menunjukkan ekspresi yang aneh, sebaliknya dia berkata sopan dan singkat, "Tuan White sangat berbakat dan luar biasa. Kalian berdua memang pasangan yang serasi." Gerald melirik jijik ke arah Charlie sambil merasa marah. Pejurang ini yang kemarin dimarahi habis-habisan oleh Nyonya Wilson di depan semua orang. Bagaimana bisa hari ini dia tersenyum seperti badut seakan-akan tidak terjadi apa-apa? Kenapa Claire, seorang perempuan yang mempesona dan luar biasa, menikah dengan pecundang seperti ini? Jika pecundang ini tidak ada, dia pasti akan mengejar Charlie mati-matian. Siapa yang mau bertunangan dengan Wendy? Hanya perempuan biasa jika dibandingkan dalam segala aspek. Gerald menarik nafas dengan berat dan bertanya dengan nada sombong, "Kenapa kamu di sini?" Charlie menjawab santai, "Aku kesini untuk melamar kerja." "Melamar kerja?" Gerald mencibir jijik. "Kamu, pecundang yang tidak bisa melakukan apapun dengan melamar kerja di M Grand. Kamu bercanda?" Charlie mengerutkan keningnya. "Apa urusanmu?" Alasan mengapa Wendy memanggil Charlie, tujuan utamanya adalah untuk mempermalukannya. Sekarang Gerald sudah memulainya. Dia langsung mengejek. "Kenapa, Gerald? Benar, bukankah begitu? Dalam hal pendidikan, apakah kamu punya gelar sarjana? Dalam hal kemampuan dan keterampilan, apakah kamu punya prestasi atau karya yang bisa kamu tunjukkan kepada mereka? Percayalah padaku, mereka tidak akan menghiraukan seorang pecundang sepertimu. Bahkan jika kamu datang untuk melamar pekerjaan sebagai petugas keamanan, tahu dirilah, kamu lebih baik pergi ke jalan untuk mencari sampah. Mungkin kamu bisa mendapatkan setidaknya 2 atau 3 ribu setiap bulan." Lalu dia membuang botol air ke kaki Charlie dan menyeringai, "Itu, ambil saja dan juallah untuk dapat uang. Jangan bilang kalau aku tidak peduli padamu." Gerald tertawa sinis. "Kamu memang sampah, tetapi bagaimanapun juga kita adalah saudara. Aku akan mendukungmu. Kebetulan aku kenal baik dengan wakil direktur M Grand Group. Kenapa tidak aku mengatakan sesuatu yang baik tentangmu dan kita lihat apakah dia bisa memberikan pekerjaan petugas kebersihan toilet untukmu?" Charlie mengerutkan bibir, tersenyum dan berkata, "Pekerjaan yang aku lamar bukanlah urusanmu. Seharusnya kamu urus saja urusanmu. Grup M Grand adalah perusahaan besar. Aku yakin mereka tidak akan mau bekerja sama dengan sampah sepertimu." Wajah Gerald seperti dipenuhi dengan kemarahan. "Siapa yang kamu panggil sampah?" Charlie menjawab jijik, "Kamu sampah." Lalu dia berbalik dan berjalan menuju gedung. Tidak peduli dengan teriakan marah Gerald. "Sialan, berhenti di sana. Apakah kamu tidak dengar?" Segera Gerald melangkah dengan cepat dan menyusul Charlie di ruang lift. Dia ingin memberi Charlie pelajaran, setidaknya 2 tamparan di wajahnya agar dia tahu akibatnya jika dia menyinggung perasaannya. Tetapi sekarang mereka sudah berada di dalam gedung M Grand Group. Dia khawatir dengan sikap kasarnya akan menodai reputasinya dan membuat marah mitra bisnisnya. Jadi tidak ada pilihan lain selain mengurungkan niatnya. Dia mengeratkan giginya dan beri pernyataan, "Aku melepaskanmu hari ini, tapi lain kali kamu tidak akan beruntung." Charlie mendengus dan berjalan ke arah lift. Sebelum pintu ditutup, dia berkata, "Gerald White, kamu pikir kamu begitu hebat? Percaya padaku, kamu akan membayar sikapmu yang sombong dan arogan." "Dasar kamu." Wajah Gerald menjadi sangat jelek dan berwarna merah. Dia ingin menyusul ke lift, tapi Wendy menarik tangannya dan berkata, "Gerald, jangan naik lift yang sama dengan pecundang. Mungkin kita akan merasa sesak napas karena baunya." Dia mengangguk, sadar betul tidak layak tangannya menyentuh Charlie. Oleh karena itu dia mendengus dingin. Kamu beruntung hari ini. Aku akan memberimu pelajaran lain kali." Di dalam lift, Charlie menuju langsung ke kantor paling atas di tempat kantor direktur. Stephen sudah mengatur semuanya di M Grand untuk dirinya. Orang yang bertanggung jawab mengatur semuanya dan perempuan bernama Doris Young. Doris Young memperoleh reputasi sebagai perempuan pengusaha yang terkenal di Rose Hill.
Dia tidak hanya menarik, tetapi juga sangat handal. Dia juga telah mempromosikan sejak muda untuk menjadi wakil direktur. Dia juga menjadi salah satu faktor di balik keberhasilan perusahaan saat ini. Sekarang M Grand Group telah diakuisisi oleh keluarga Wade, mantan direktur telah pergi dan Doris tetap ada untuk membantu direktur yang baru. Doris cukup terkejut ketika pertama kali melihat Charlie. Dia tidak mengira melihat seorang yang muda dan menarik seperti itu ketika mendengar tentang Charlie dari Stephen. Dengan cepat dia menenangkan dirinya dan beri salam dengan rasa hormat. Selamat datang Tuan Wade. Silahkan ikuti saya menuju ruangan Anda.